Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirul dhunubi wal khati'at. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi bi'adadil kalimatit thayyibat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, terlebih khusus yang berhadir di tengah-tengah kita, Kanda Sayyidil Habib Muhammad Anis bin Salimin Balghaith. Beliau dari Alalak, Batola, dari Tukwala, Parak Jumatan Basir. Sidin ini Abah Sidin, Masya Allah, orang besar, orang hebat, yang haulnya tiap tahun dihadiri ribuan manusia. Padahal akses jalan menuju ke haul Abah Sidin ini uyuh benar, tapi Masya Allah manusianya luar biasa. Abah Sidin seorang waliullah, seorang wali hebat, seorang wali besar. Ini anaknya berhadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita dapat barokah Sidin, barokah Abah Sidin, dan lebih khusus dapat syafaatnya Datu Sidin. Yang ulun muliakan para tuan-tuan guru, para muallim, hadirin, hadirat yang ulun muliakan, yang ulun hormati, dan mudahan kehadiran kita ini menjadi penyebab Allah meridhai kita pada taat. Syukur alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah dan tentunya dengan berkah Nabi kita Muhammad SAW, malam hari ini kita bisa berkumpulan di musalla nang hanyar ini, nang kada tuntung belum. Alhamdulillah, dalam rangkaian acara kita mengingat haul orang besar, haul orang hebat, seorang ulama atau seorang wali yang menjadi kebanggaan khususnya benua kita, yaitu Al-Imam Qutbul Bilad Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari. Mudah-mudahan Datuk Kalampayan memandang lawan kita berbahagia. Yang kita peringati ini adalah orang hebat, sosok manusia hebat yang kemudian mencetak generasi-generasi hebat. Ini yang kita peringati haulnya. Sidinnya orang hebat, tambah lagi bisa menciptakan atau melahirkan atau menurunkan generasi-generasi yang hebat. Beliau hebat karena apa? Satu, di antara kehebatan beliau didapat karena berkah dari doa kedua orang tuanya. Khususan waktu mamanya mengandung beliau, kurang lebih kandungan 6 bulan atau kurang lebihnya 6 bulanan, beliau mendapati bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad satu malam yang istimewa yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar lebih hebat daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Malam itu didapati oleh mamanya Datu. Tentunya beliau mendapati itu berarti melihat keajaibannya. Kalau kita ini tetamu aja Lailatul Qadar itu sebujurnya tetamu mendapati. Pokoknya bila kita beribadah di malam-malam Ramadan pasti ada tetamu takapir semalaman situ. Nah cuman kita ini kadang dilihat akan Tuhan keajaibannya. Adapun mamanya Datu pasti dilihat akan keajaibannya. Entah melihat apakah sih, misalnya melihat langit belah, melihat malaikat ditampaikan Tuhan turunan ke muka bumi atau apalah dan sejenisnya. Ketika itu terjadi, doa yang dipanjatkan kuitan sidit, ya Rabb, jadikan bayi yang ada di dalam kandungan ulun ini alim zahid, berilmu, benci dengan dunia, ada cinta lawan dunia. Dan kemudian ini diijabah oleh Allah. Doa kuitan lawan anak lakas kabulnya. Doa ul walidi lil waladi ka doa'in nabiyyi li ummati. Doa seorang kuitan kepada anaknya sama dengan doa Nabi lawan umatnya, lakas kabul. Dan itu terjadi kepada Datuk Kalampayat. Nah ini pelajaran pertama yang bisa kita dapat. Amun hendak anak kita baik, jangan kada ingat mendoakan. Wah ya ini masalah paling ganal bagi seorang kuitan, pasti anak. Bila ketemu bantuan guru ada lain dah, keser anakku guru dah ya. Itu pasti dah. Mun bidian rajin sorangan datang antara dua. Bila kada laki memberi muar anak, maka ada karuan. Antara dua tuh, guru juga lama baik datang kada lain. Enggak ada laki masalah anak tuh ada kawan tambah. Itu tuh sudah penyakit kayak ini. Penyakit kayak ini. Cuma angka kebanyakan kita tetamu anak kada baik. Terus doakan, jangan putus asa. Tuhok udah guru aja tiap malam, tiap hari, tiap waktu doakan tatap bunda. Kada kau maksa Allah Ta'ala terserah sidin aja sidin kabul aja sidin kada mau paksa ya ke seorang ini Tuhan ada juga ada maksa Tuhan modelnya. Percaya aja doa pian tuh pasti kabul kan. Janji Tuhan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian lawan aku pasti ku kabulkan. Tuhan kada ada berjanji cepat, Tuhan berjanji pasti kabul. Cepat lambatnya itu urusan sidin, tak mau digesap. Ya Allah, kan gesap Tuhan kayaknya. Pokoknya ya Allah, aku kena mau tahu. Pokoknya harus kabul. Cakahnya moha. Siapa seorang? Nabi Zakaria aja minta anak berapa puluh tahun hanya kabul. Nabi itu Rasul itu masuk dalam 25 Nabi dan Rasul wajib dihafal. Puluhan tahun hanya kabul. Nabi Ibrahim Khalilullah pangkatnya berapa puluh tahun berdoa hanya kabul dapat anak. Seorang nabi kada, wali kada, alim kada, soleh kada, bayang dalam kambingan. Maksa Tuhan bayanya. Ini karena ada belempuk. Mutil benar tak pentas. Jangan kelas Habib Soleh Tanggul, tak oke lah. Kenapa aja Habib Soleh Tanggul tuh mengapa-ngapulan doa? Tersidin, kayak apa Tuhan kadang mengabulkan doaku? Aku mana suah menantang perintah Tuhanku. Wajar Tuhan sayang mensidin. Kita ini wajar karena sayangi orang. Hari-hari bangkang aja dia. Wajar. Habib Soleh sidin kabul terus apa aja disambat janji. Hujan Habib Soleh langsung abad aja. Dan gitu sidin. Ampih di sidin garing langsung ampih orang. Pebandir dia sidin langsung pebandir ke anak bisu. Terus sidin pebandir itu Habib Soleh. Coba bang kita tuhok menyebut aduh aja kita belabet hari ini. Lain muntungnya ya Pak. Ya Allah. Nah cuman awang hujan toh bersidin di kita wasuli lakas. Pokoknya pian bila hari buruk banget. Pokoknya bila bukan del guys nanti tawasuli
hujan jadi ya mau bulan sidin ini harapnya yang hujan ya mau bulan guys ini anu tukang atau hujan modelnya. Wah, jadi biar bila minang acaraan minang hujan tawasuli bulan sidin aja. Ya Allah, aku nawasuli Habib nang dilanggar semalam gitu. Kita tahu ngaran sidin masa. Ada nang kata guru yang semalam sebelah jiwa sidin ya. Pokoknya bulan guys gitu. Nah, tawasuli sidinnya insyaallah ya. Muruk rajin hari. Mau hujan, mau dimarit, karena mbah tutup acaranya gitu. Nah, banyak bener-bener. Hujan tuh, ini ancaman sidin ke acara, ancaman kumpulan muruk luar. Jadi jualan anu bib, siapa? Acara ini perlu hujan, ada aja sidin. Karena berkat abah ya, karena mau hujan hari itu. Kan banyak tutup acara, hujan. Imbah kami pulihkan, banyak bilang ulang, mulai Habib hujan hari. Wah gitu. Juga bulan sini, masya Allah. Nah itu ada yang boleh. Mana itu? Jadi luar biasa itu nak bulan sini. Nah kembali ke kisah tadi kalau mendoakan anak tadilah jangan kali ingat. Tadi hasil doa mama abahnya, khususan waktu malam istimewa, akhirnya diberi Allah anak yang istimewa. Diberilah nama anak itu Muhammad Arsyad, yang kemudian ganalnya mulai lagi halus nih, sudah menampakkan beda dengan rekan-rekan lain. Kejeniusannya, akhlaknya, adabnya, tata keramanya luar biasa, berlain pada rekan-rekan lain. Ini sudah mulai lagi halus kelihatan bibit-bibit orang hebat. Dipacang kelihatannya jadi orang hebat. Makanya pas raja kehilang kalau gabang ma'anui Abah Sirin Syekh Abdullah, hakunlah anak pian nih kami bawa ke istana, biar kami aja nama haraku, kami nama bibitnya. Jadi Abah Sirin bawa ke istana, mulai lagi halus sampai umur 30 didiamakan di istana. 23 tahun Datuk Kalampayan didiamakan di istana, dididik oleh pihak kerajaan, khususon ilmu agama. Karena Bahari nama Gaduh Datu itu raja-raja yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi, disediakan tenaga pendidik yang luar biasa, ilmunya tinggi-tinggi. Ini nama Raja Datuk. Mulai lagi halus. Nah makanya ikatan antara Datuk Kalampayan dengan pihak kerajaan Banjar itu sangat-sangat kuat. Pihak kerajaan jadi mulia berkah Datuk. Luar biasa barokahnya, berkat Datu ini kuat hubungan antara kerajaan Banjar dengan sosok Datu Kalampayan. Sampai sekarang ikatan itu masih kuat antara pihak Bani Arsyadin, anak cucu Datu Kalampayan, dengan keturunan kerajaan Banjar. Sampai saat ini masih kuat hubungan silaturahim beliau-beliau, karena mulai dulu datuknya dengan pihak kerajaan kuat hubungan. Itu luar biasa benar. Mulai lagi dulu ada ikatan yang kuat. Sampai Datuk Kalampayan dibiayai mengaji ke Makkah dan Madinah 35 tahun lamanya. 30 tahun ada di Mekah, 5 tahun ada di Madinah. Selama 30 tahun di Mekah, 25 kali menunaikan ibadah haji. Umrah tuh ada kehitungan kira-kira 30 tahun berdiam di sana di Makkah, 5 tahun berdiam di Madinah. Guru yang khusus mentarbiyah beliau zahir dan batin yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dari segi umur ta'anum pada Datuk Kalampayan, karena Syekh Samman itu lahir 1132, sedangkan Datuk Kalampayan lahir 1122. 10 tahun bedanya lawan paguruan. Ta'anum paguruan pada anak murid. Ada bapak biar anum tapi sasak sifat ilmunya. Itu nanti cari Datuk, diambil Datuk jadi pegangan hidup, dan kemudian Syekh Samman inilah yang paling mempengaruhi kepribadian Datuk Kalampayan. Jadi kayak apa sistem mengajarnya Datuk, sistem melayani umatnya Datuk, kayak apa keikhlasannya Datuk, semuanya mirip dengan pengguruannya.
Siapa yang menjadi syekh murabbinya, kayak itulah anak muridnya menirunya. Itu kebanyakan anak murid itu meniru kayak apa guruan nama arah kalinya nih. Gurunya kayak ini, anak muridnya kayak ini juga. Nah gurunya sistemnya kayak ini, anak muridnya kayak ini juga. Kada lepas daripada jalur perguruan. Ini kan kita ini hidup kada kawa kada bisi guru. Ada kawa biar anak mau ya bang sorangan. Ada tahap jalan. Nah, orang berguru ni nang kawa kayak mana membukakan jalan melewati pintu guru, akhirnya kita sampai di pintu Rasulullah. Itu berkah guru. Kalau sudah sampai ke Rasulullah tuh udah sakinik lagi dia. Dan sampai dah ke Rasulullah udah sakinik lagi. Sudah hebat dah. Tapi lorongnya, pintunya yaitu perguruan terlebih dahulu. Makanya kadang mungkin orang bisa sampai kepada perguruan selama inya masih tapalaan. Kadang kalau sampai ke Rasulullah selama inya masih ada tapalampang lawan perguruannya. Nah, karena guru ini pintu yang membukakan supaya kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mengaji Datuk Kalampayang 35 tahun di sana, tapi sebelum tulak mengaji kawin dahulu. Dikawinakan dulu lawan warga istana juga ngarannya Tuan Bajut. Bini Datuk nang paling pertama Tuan Bajut. Tapi pas Sidin Batiana ditinggalkan Datuk tulak ke Makkah. Dan bayangkan Bu Ibu, bagaimana perasaan Anda tatkala Anda hamil ditinggalkan oleh suami. Tapi Datuk Bajut dengan sabar menjaga kesucian dirinya dengan setia menunggu kedatangan suami tercintanya. Itu Tuan Bajut. Yang kemudian Sidin anak bibinian ngarannya Syarifah. Syarifah anak dari Datuk Kalampayang tadi dan Tuan Bajut anak ngarannya Syarifah. Yang kainanya Syarifah ini dikawinakan lawan kawan Datuk Kalampayang namanya Syekh Abdul Wahab Bugis. Syekh Abdul Wahab Bugis kawan diambil jadi minantu. Dari Syarifah ini terlahir anak cucu Datuk yang hebat-hebat. Dari Syarifah nih, ini yang kita kenal dengan 5 wali besar yang Allah sebar ada di benua-benua tertentu. Itu pertama Syekh Haji Abu Olhah Timbau Tenggarong Kalimantan Timur. Kedua Syekh Haji Abu Hamid Ujung Pandaran Sambit Kalimantan Tengah. Kemudian Syekh Ahmad Balimau Kandangan Hulu Sungai Selatan. Yang keempat Syekh Muhammad Arsyad Lamak Pagatan Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Yang kelima Syekh Sa'duddin Datu Taniran Kandangan. Itu sumbernya dari Syarifah. Syarifah ini anak Muhammad As'ad. Muhammad As'ad inilah yang menurunkan wali-wali besar nih tadi. Walaupun dalam sana nang belimane ada, cuma nang belimane yang terkenal jadi wali-wali besar. Tuntung Datuk Kalampayang mengaji, sebujurnya Datuk Kalampayang ini hendak lagi mengaji ke Mesir. Tapi pas minta izin dengan salah satu perguruan Sidin Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, di situ Datuk Kalampayang kada diberi izin. Wuhan hikam dari Indonesia bulikan hajat ke benua. Jadi nama mengaji lawan Sidin kita baik-baik disuruh bulikan ke benua, suruh bulikan. Allah Akbar. Yo menyerap. Lampu surutnya menyerap kayaknya. Pas disuruh bulikan. Datuk dari Pulau Kalimantan, Syekh Abdul Somad Palembang dari Pulau Sumatera, Palembang Darussalam. Palembang ini terkenal sebagai Hadramaut kedua. Hadramaut kedua, tapi letaknya di Indonesia karena Palembang ini paling banyak memiliki habaib, khususan marga bin Syahab, Al-Kaf, Al-Habsyi ada di sana juga. Bahkan disebut ada salah satu maqam Al-Habsyi yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Wafatnya itu 1303 Hijriah. Disebutkan oleh para habaib kita, siapapun yang berdoa di situ, tuntung hanya berdoa, balik ke rumah doanya langsung diijabah oleh Allah.
Itu ada di Palembang, Darussalam. Dan ini dibuktikan oleh habaib di sana. Jadi ada yang berkisah ulun, salah seorang habib dari marga Al-Habsyi. Beliau berkisah, ana dulu Ustaz tidak punya rumah. Ketika ana selesai ngaji di di tempatnya Syekh Al-Habib Abdullah Baharun dari mana? Ahgab. Selesai anak kuliah di Al-Ahgab, anak pulang ke Palembang. Anak ini tidak punya rumah Ustaz. Pengen dakwah gimana? Tidak punya apa-apa. Anak mengadu kepada Allah. Anak munajat di tempat itu kepada Allah. Satu permintaan anak yang paling pertama, anak minta rumah. Anak minta rumah Ustaz. Sudah anak munajat di hadapan makamnya Al-Hudud Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Anak munajat di situ, ya Rabb, berkat sahibul maqam, ulun minta rumah. Bulik anak ke rumah, pulang anak ke rumah, apa yang terjadi? Anak ditelepon oleh seseorang, kata dia. Bib, antum mau rumah enggak? Mau, kata beliau. Saya tidak punya rumah. Mulai kenapa orang dari rumah ya? Iya, saya perlu rumah ini. Nah ini Bib, ada rumah. Rumah ini langsung saya berikan kepada antum. Langsung bulik dari makom itu, sidin langsung diserahkan kunci rumah oleh orang tersebut. Mustajab. Itu tempatnya ada di Palembang Darussalam. Jauh dari Banjarmasin, transit ke Jakarta dulu. Kalau pian dari Jakarta hanya ke Palembang. Kalau hendak singgah di Tembilahan jauh. Mulai Tembilahan ke Pekanbaru jalan darat 9 jam. Dari Pekanbaru ke Palembang jalan darat 9 jam lagi. Tembilahan ke Pekanbaru 7 atau 8 jam. Pekanbaru ke Palembang 9 jam. Mobil, nyaman pesawat. Kita larang saya kira. Uyo, yang mulai Tembilahan toh. Dia mau ke Tembilahan toh. Mulai Banjarmasin ke Jakarta, transit dulu. Jalan mana pian hendak? Oh jalan Jambi, kawan. Jalan Jambi malah pakai Kuala Tunggal berarti. Nang Kampung Guru Bahrul Dirgah. Nah malah pakai pian. Bupatinya apa manakan Guru Bahir? Bupati Kuala Tunggal tak? Nah anak manakan Sidin, Kiai Anwar Sadat. Anak manakan Sidin lainnya nyambat Guru Bahir paman. Jadi anak manakan aja jatuhnya sepupuan lah hitungannya tuh, cuman tingkatannya tuh tingkatan marinan. Acil bisa nyoba di sana, Acil Bahir ya, nyambat gitu sih nyoba Acil Bahir. Mulai Jambi sampai Kuala Tunggal mobil 2 jam mulai bandara. Mulai Kuala Tunggal ke Tembilahan berspeed dari jalan darat lagi buntu pian. Laut nanti lalui ke Kuala Tunggal itu buntu. Bila hendak ke Tembilahan berspeed 2 jam. Bayangkan ya, berspeed 2 jam. Kayak apa Syekh Abdul Rahman Siddiq Bahari, Datuk Sapat Tembilahan, anak cucunya Datuk Kalampayat, turunan dari Datuk Arsyad Lamak Pagetan Tanah Bumbu. Datuk Sapat Tembilahan itu abahnya Datuk Landang, Abah Sidin, Syekh Muhammad Hafif Datuk Landang. Itu dari jalur abah. Dari jalur umat, mamanya Sidin anak dari Syekh Muhammad Arsyad Lamak nang di Pagetan Tanah Bumbu, buyut Datuk Kalampayat. Jadi Datuk Sapat itu cucu oleh Datuk Arsyad Lamak. Makanya kubah di Pagetan itu yang pertama kali mencari di mana Syekh Muhammad Arsyad Lamak itu Syekh Abdul Rahman Siddiq, Datuk Sapat Tembilahan. Lalu diresmikan gedungnya oleh Guru Sakumpul, ditandatangani oleh Guru. Kira pian ziarah ke Pagetan tuh, pian melihat aja tanda tangan Guru Sakumpul. Itu nang awal menemukan kubah Datuk Sapat. Nah awal-awalnya menemukan kubah itu, mencari di mana Syekh Muhammad Arsyad Lamak karena kain sipil. Ulun tuh ke sana membayangkan kayak apa Datuk di Bahari sampai ke sini. Mulai Kuala Tunggal aja ke Tembilahan pakai speed 2 jam. Bahari mana ada speed? Nyata berjubung dah. Bayangkan yang ngayo berjubung umat 2 jam speed jubung berapa jam berarti? Nah makanya orang Bahari itu wajar bila sekali itu waktu dasar berilaan bujur sekampungan. Kenapa? Perjalanan ini kira-kira macam buik lagi nih. Uyuh, anak sampai itu. Kalau wayang ini
ini pun imbah sampai kita di pelabuhan Tambilahan, kalau hendak ke makam Syekh Abdul Rahman Siddiq, respect lagi seperempat jam lagi menyeberang. Itu pun belum sampai di pelabuhan, pian naik ke ojek lagi 2 kilo ke dalam. Hanya apa kamu ubahnya? Jauh dekatnya, ini pikir parah ya. Tapi bang jujur jauh bila haulan sini, ya Allah, puluhan ribu manusia berhadir. Padahal aksesnya sulit. Berataan tamu-tamu itu pakai speed semuanya, pakai speed, pakai pumpung, pakai kelotok. Yang orang sana nyampe nang ces halus tuh pumpung. Karena di sana banyak parit. Kalau sudah parit tuh speed kalau mau masuk lagi, pasti pakai pumpung. Pumpung biar samitir paritnya. Gendalnya samitir pasang pumpung speed nah bawa tangkap. Kalau mau masuk itu perjuangan orang kehadiran luar biasanya ya. Nah ini di Palembang, Syekh Abdul Somad Palembang asal tapi meninggalnya di Thailand. Dia meninggalnya di Thailand. Nang kawan betul alam bayarnya. Dia meninggalnya ada di Sumatera tapi di negara Thailand. Bahkan di Thailand itu ada kawan datuk namanya Syekh Daud bin Abdullah Al-Patani. Orang Patani Thailand. Patani itu banyak ubah, banyak orang soleh, banyak orang alim. Patani. Tapi kalau kita singgah di Bangkok banyak lahong. Jejer pinggir timur terus apa milih? Mana barangnya hendak biar nggak nangka ini, nggak nangka itu, macam-macam bentuk ada. Yang ada baju lagi, pembutang jawab. Siapa pilih dong? Mau bila turun di Bangkok bunga biar. Bertahan. Makanya bila lalu di Bangkok menjadi tutup matanya lagi. Yang kita mau dimudir, ada udah ada siang, ada malam sama. Tuh di sana duitnya lagi. Alhamdulillah ini dalik lah. Cuman mentaka sana pasti kira-kira transitnya di situ. Soalnya bandara internasionalnya di Bangkok. Pasti cuman mungkin apakah melewati lokasi itu apakah ada gitu kan. Pokoknya bila sampai ke sana Anda siaran langsung aja cari jalur ke Patani selesai. Gitu. Jarang pak orang kita nih ziarah ke situ. Jarang cuma ada kawan ulun pernah ke situ atau ulun melihat buat banyak itu jalur Uber di Patani ini sekalinya. Banyak orang-orang solehnya tuh. Amonnya orang Banjar ini paling banyak ke Singapura orang Banjar nih. Ke makam siapa? Habib Noh Al-Habsyi. Karena ujar penuturan almarhum Guru Bawai Marabahan nih, almarhum terkait Bawai ujar Habib Noh itu termasuk Menteri Keuangan, termasuk yang saya Maulid Habib Ali ini termasuk anak Sidin Menteri Keuangan. Nah salah satu pemegang kunci rezekinya Habib Noh di Singapura, dan ini pernah dibuktikan oleh orang kita. Makanya bila haul Habib Noh itu orang banyak hadir orang Banjar paling tahu rahasianya. Pernah terjadi orang Banjar datang ke Singapura lewat Batam. Ya kalau lewat Batam mulai Tambilahan itu ke Batam berapa jam ya? 3 atau 4 jam mungkin speed. Anggap 3 jam lebih lah. Speed sampai ke Batam ke Singapura kan jauh lagi. 2 jam kalau nggak salah. Jalan laut. Sekalinya Sidin ini bayar sampai ke Singapura kan pemeriksaan paspor, diperiksa macam-macam. Sidin bawa rokok mungkin ada 3 biji, 5 biji. Cuma rokok di buga itu nah, kata bungkus buga. Rencana Sidin bisa di sana kita bisa. Itu dikira bukan polisi, Sidin dia macam menjual. Pas dan daunnya. Duitnya per hari 3 juta. Didenda 3 juta di Indonesia. Apa aja Sidin aku hanya datang ke Singapura, dah. Ya Sidin sampai ke Kubah Ibnu. Bahasa istilah tuh model kayak mari ribet tentang Habib kayak apa gini kisahnya lah. Ulun ini hanya datang ke sini atas anjuran Tuan Guru. Bila hendak dapat kenyamanan dunia gesamba ibadah niatnya datangi ke makam dia. Ulun ini datang kan ada negara sudah. Umamai dia datang makam. Sini
Pokoknya ulun bipena besar aja lagi pian minta gantiakan jutaan kali lipat. Karena tawasul itu di makam. Pokoknya ulun minta jutaan kali lipat. Bipena. Subhanallah, bulik dari Singapura, apa yang terjadi? Pintu rezeki Allah bukakan sampai beliau kawan nukar mobil 10 buah. Nukar mobil 10 buah, kemudian kawan maulah rumah 7 buah. Ya Allah, sugih pengajian sampai wah ini sugih dia. Sampai wah ini sugih. Nah, tahun yang jasa. Sampai wah ini sugih dia. Ya Allah, luar biasa. Kabuka berkat Habib Noh Al-Habsyi. Makanya bila haul Habib Noh itu orang Banjar satu yok pernah hadir. Orang sana mana? Tetapi ada di Singapura situ banyak menghubungkan entowai. Banyak hadir bukan kita Banjar karena orang Banjar tahu isinya Habib Noh itu apa. Ternyata si Dini mau megang mobil itu salah satu pintu Rajaki. Nah makanya jadi makom-makom itu ternyata Allah Ta'ala jadikan sebagai ada tempat tertentu lah kayak itu nah. Kayak Habib Noh spesial urusan Rajaki, nah kayak Sultan Suryansyah spesial urusan pangkat sih gitu tuh hanya calon begal anak mana Sultan Suryansyah nasi bin raja namanya patut kita Sule jadi raja oke ada esok lah iya ambil sok lagi jir Ambet guru di zaman lagi, kayaknya calon bupati kah, kayaknya ada diirin ke makam Sultan Suryansyah situ. Amunnya orang berdarah Kaltim, berdiam di Banjar misalnya, nah dua deh lagi raja-raja Kutai di ziarahi, nah itu hanya raja-raja Banjar. Tuh tahu usulnya kuat di situ, sinyalnya kuat, jadi urusan pangkat tuh situ sinyalnya kuat. Nah itu, bila urusan lakas hendak berdapat Nabi sekumpul kuncinya. Sekumpul tuh memang kunci segala-galanya, cuma yang paling dominan, paling mendominasi sekumpul itu kunci hendak berdapat Rasulullah. Lakas biar berdapat Nabi. Karena berguru itu lakas benar. Kalampayan kunci semuanya. Besirih termasuk kunci semuanya. Lengkap kayak itu nah. Tuhan maulah akan nih pasak-pasak yang aja banyak benar. Bicarakan namanya anak di tawasuli mahiyanya benar ciri khas sidin kan ada yang terutama ciri khas sidin tuh Abah Sidin ini mastur kata bahari mastur bujur mastur tapi alimnya luar biasa guru bakri bahari nancap bilang abah guru danau guru bakri bahari almarhum pokoknya bila ada masalah tetap orang Abah Sidin Abah Sidin dikenal orang lah orang ada tapi mengenal, tapi guru Bakri bang dikenal di mana-mana, dikenal di mana-mana. Tapi bersin dapat masalah, kalau bersin curhatnya, betapun bibi yang malah kan dapat ulang lah. Apa ini pemacahannya? Ambil akan bersin kitabnya Bakri ya, kitabnya ini langsung ada bersin, mastur dia orangnya, tapi alimnya luar biasa. Dan bersin ini, salimin lalu kais ya ala bulan apa aja bepol. Jumadil Rabiul Akhir. Oh iya, tapi biasa diundur ke Jumadil Awal. Biasanya kalau Sidin diundur ke Jumadil Awal gitu. Banyak Banjar orang-orang mastur tapi alim gitu. Top. Banyak mastur kada betimbul. Itu luar biasa alimnya. Sampai begini di Banjar tuh. Bahkan ada salah satu murid guru Bagil yang sampai hari ini menutup diri. Tapi alimnya luar biasa. Dan betapa namanya jauh sedikit harus. Dan jawabannya kadang berdasarkan ujar kada. Sedikit jauh bagi kitab. Itu sih. Kalau sedikit mengajar tafsir lengkap penjelasannya. Nahwanya ini, soroknya begini, qiraatnya begini. Sedikit mengajar tafsir tidak lain. Ajar baju biasa, tetapi kadang punya kaos, ajar kopiah biasa, kadang kopiah tahalang kemujur, kamurok. Dan sama menutup diri. Karena sini berusaha siang, berusaha tuh orang tahu lagi, ada tuan guru. Sampai begini menutup diri. Tapi bila orang-orang besar melihat sidin, pas
mastur di kalangan orang-orang umum, mastur indal awam, tapi sidin masyhur indal kibar, masyhur di sisi orang-orang besar, terkenal sidin, tapi di sisi orang awam mastur sidin kan dikenal. Ya tahu di bagian mana dan tahu ya. Tahu lah sidin siapa nolun maksud. Harapan tahu. Kena pernah nih guru sesuai badakan, apa badakan? Karena ini masih rahasia perusahaan. Bujuran, namun ulun membuka berarti sidin masyhur, sidin kenal. Pokoknya dia sidin aku tetap betutup. Tunggalakan Tuhan, yang lainnya ketimbun, sidin betutup. Nah sampai almarhum guru Sudi itu berucap waktu sidin hidup, guru. Gini nih pangulun melayani umat, jawaban sidin tunggalakan ikam guru Sudi. Itu di belakang aja. Ya, sekelas guru Sudi meminta ditolak beliau. Aku tetap bertutup. Hebatlah orang-orang mastur tuh biasa daulah mastur lah kata masyhur. Jikalau ada dana mastur banyak nama masyhur ini sudah hancur. Hancur nama terkenal, hancur yang ada doanya si mastur nih. Nama mastur ini buat menyandang dia. Ini masih banyak dan kita nama mastur tuh banyak pada kita mastur. Apalagi tuan-tuan kurang mulai di bahari banyak nama mastur. Jujur banyak nama mastur. Nah dikenalkan Allah tuh 1, 2, 3 aja. Tapi yang mastur betuyuk. Dan nama mastur ini makomnya tinggi-tinggi di hadapan Allah. Itu luar biasa benar. Bukan dia meneliti tentang, tapi teliti seorang yang namanya ulun. Mana kau ulun, kena ulun mengatulahan. Berarti ulun mengungkar sidin lah. Anu salah jalan ulun dengarannya. Sedangkan sidin menutupi keadaannya, ulun tak mau bongkar lah. Bisa bertawan. Jadi minta rela, ulun ngesahkan aja gambarannya. Masalah buan biar penasaran atau apa tuh urusan biar dari ladan. Dan jelas pahamannya apa masih banyak nang mastur tapi alim luar biasa. Bahkan nang masyhur ini masuk umum. Nang dikenalkan Allah ke khalayak ramai umur nang mastur jauh lebih alim. Bahkan bisa disebut kalau sidin tuh nah kayak itulah mufassir lah sudah ibaratnya tuh sebujur-bujur tafsir mengajarnya tuh detail menjelaskan. Oh, itu sidin lah luar biasa benar. Ada dai sidin ada terkenal tuh ada. Itu tuh sesuai dengan gamblengan penguruan sidin. Penguruan sidin tak ada menggambleng ya Pak. Guru banggil tuh orangnya K7 tutup. Jangan Kiai Hamid kada membuka seumuran orang ada tahu. Bagi Hamid membuka memang permata tetap aja dipuncirin tetap larang harganya. Menyamar gaya apapun suatu saat harus diperkenalkan. Bahkan Kiai Hamid itu banyak membuka kewalian orang yang dulu dianggap orang gila. Orang itu terkenal gila di pasar. Oleh Kiai Hamid dipadahkan wali. Imbah disampaikan orang Kiai Hamid nitip salam luar biasa. Jab Kiai Hamid biar wali. Apa ada bamuk nang gila tadi tengah pasar. Kiai Hamid, berapa tahun saya menutupi kewalian saya, tapi kamu telah membukanya hari ini. Allah. Mati. Saking kadang-kadangnya kewaliannya itu diketahui orang. Nyamar jadi orang gila. Pas dibuka Kiai Hamid betul sih. Apa hikmahnya ya Kiai Hamid membuka? Berkat dibuka Kiai Hamid, orang tahu bahwa sidin bukan orang gila, tapi sidin walau rapi, orang hilang aku. Jakanya sidin baru mati, tapi disembunyikan kawaliannya orang mana? Orang tahu orang gila, gitu. Umulan bilang menghilang orang gila, pasti gitu. Tapi karena dibuka oleh Kiai Hamid, akhirnya rapi orang gila. Itu biar orang hari itu K7 menutupi kawalian. Ada wahidi bapak raga jadi wali. Kamu ada tahu di wali? Nggak ada. Wali macam-macam gelarnya. Oh wali ano.
Atau gelarnya padahal sembahyangnya ada. Kami di guru aja kada sembahyang, dasar kada merasa lagi bang. Oh iya. Tapi bila giniin bungas kesalaman rasa benar. Itu ngarannya jazab ulahan. Jangan kayak itulah, jangan. Dah kembalikan sedikit lagi dah. Tadi 2 jam tadi deh. Hanya setengah jam. Tadi ulun ceramah jam 10. Jam 10.00. Jam 10 lewat 1 di Habib tadi. Jadi ini tang 11 wita. Bukan waktunya jam 10-an. Ya setengah jam belum ceramah. Tadi kan 2 jam. Jadi tambah 2 jam lagi. Sabar ulah. Sabar baik, sabar biar. Pokoknya sabar tuh bang. Yang mulai parah aja udah jauh. Maka mulai kejar latihan. Jauh bener. Udah mulai keluar ya. Kawan Sidin dari Sumatera tadi kan, dari Sulawesi Syekh Bugis, dari Jawa, dari Betawi Syekh Abdurrahman Misri Al-Batawi. Ini kawan-kawan Sidin. Pulihkan ke Indonesia. Maajarlah Datu di Banua. Memang sebelum pulih ke Banua itu singgah dulu di Jakarta. Mau saya ngisahkan di situ. Langsung ngisahkan ke Banua aja. Sidin pulih ke Banua. Sidin ini orang yang sangat memikirkan umat, baik akhiratnya maupun dunianya. Di sifat Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan ini tipe ulama, tipe tuan guru yang kada hanya memikirkan kebahagiaan umat di akhirat, tapi Sidin pun memikirkan kayak apa umat supaya dunianya nyaman. Karena urusan dunia nih ya, mun inya ngalih itu hanya bamal ibadat. Yuran, makanya Nabi itu jauh-jauh hari sudah memberikan gambaran kadal fakru ayyakuna kufran, kata Nabi. Hampir-hampir kepakiran membawa kepada kekafiran. Gara-gara terlalu miskin, duit kada ada terus, akhirnya bisa menghalalkan segala macam cara. Itu makanya harus hidup ini harus berduit, jangan ada berduit. Laulan fulus, lahalakan nufus. Jika lau kada ada duit, celaka ini diri. Mobil fulus, kullu syai'in tambus. Dengan fulus, tiap-tiap sesuatu bisa ditembus. Kawan, hendak apa aja pakai duit. Ayo, ada kawan pakai duit ya. Kawan apa gini, kawin pakai salawat. Orangnya nakon adalah kira-kira kupinang kau dengan salawat. Jujurannya Qasidahnya Imam Ar-Rusli Sanadi. Itu lagi kalau pasti pakai duit dah. Pasti pakai duit kayak pahanan nukar kalambu, nukar tilam. Maka wah ini dengan murahnya tilam. Enggak hari kapok, murah kapok. Wah ini betul orang spring beat. Ada kawan ada spring beat, nang sekali berhantam 5 kali anyatannya. Jadi bila menghantam tuh beberapa puluh kali anyatan gitu kan. Mau nyor, kayak itu. Bahaya Pak, karena awak ada. Awak toh mah ingo barang nih kan. Dikawini di pintu aja kan anunya fasilitasnya asa ada berpala. Jadi manukar nata larangan supaya menikmati bujur kayak itu nah ke surga dunia nih. Kan kayak itu. Bujur ya toh lagi betul atau hanya was-was kalaupun masih ada budak dan macam-macam sudah kali kita apalagi kada betali menang beberapa nang kisah pepacaran ya pepacaran itu ada bang lah dalam Islam ada itu ulahan orang kafir enggak cuma lumrah dan kadang-kadangnya bahasa wadah kita nih orang bahari juga bergandap pepacaran tuh untung-untungan sifat ada bulu nikong siapa ada bulu debat itu jangan dipedahkan pajak kawan pagar makan tanaman siapa dalam bet nyuruh berdedam siapa yang mendahulu itu nama itu orang ada kegembangan tuh mah ingo ya sampai nang saben malam ada nang si dia nih bang itu hanya dia yang ada di antara jantung hati
bimbang ragu. Sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Siapa penyanyi gitu lah? Pokoknya rambi lagunya gitu. Hanya dia terus disebutnya. Dan nanti lagu jauhnya layakan bulan itu selebeo. Ada bapak lain tak selebeo. Nano ini tak ada di selebeo. Nano ada tak ada di selebeo. Karena di TikTok selebeo. Sampai ulun ada tetamu mobil truk, motor truk, mangkot apakah sengaja gengal tulisannya di belakang selebeo. Allah kirim jadul. Apa selebeo artinya? Aku juga harap mengatakannya tuh. Selebeo. Pala dunia Tuhan kepada kiamat macam-macam kemunculan. Allah melaknat seorang laki-laki menyerupai bini-bini. Allah pun melaknat bini-bini yang menyerupai laki-laki. Tapi wah ini kemunculan tak kayak itu tuh. Ya Allah, bahkan bebas benar. Tahun 2013 kalau ada khilaf, komunitas mereka itu anggotanya sudah 5.000. 2013. Ini 2022, 9 tahun yang lalu sudah. Berapa manusianya? Ya memang tobat sapaleh ada, cuma memang kada tobat masih banyak. Bukan yang betul deh, bukan selebeo. Masih banyak. Allah jadi jangan dikawanakanlah anak lawan anak kayak itu tuh. Yang dikawani bahaya biar anak tak kawan anak kayak itu mau wilayah mindari dibawa beli ke rumah kita kayak itu dua kelakuan. Ada lagi nang assalamualaikum, ada lagi assalamualaikum. Jadi kita ngalihnya deh. Kalau ubah siang kau ini paling naik minor malam dah lagi. Malam ini besok. Nah wilayah mindari. Ya, bukan selebeo. Mana kisahnya tadi yang mana? Justru ini, benar deh. Nah, Datuk Kalampayan tadi memikirkan kada hanya akhiratnya umat supaya bahagia, tapi dunia pun dipikirkan. Kayak apa Datuk Kalampayan memfasilitasi umat zaman itu supaya dunianya bahagia? Datuk membikinkan irigasi. Irigasi itu wadah banyu. Biasanya disalurkan ke perumahan, ke kebun. Irigasi itu yang disebut dengan nama Sungai Tuan. Sungai Tuan ini sumber banyu nang kawa jadi penyebab masyarakat berhasil berumah, berhasil berkebun. Ini pikiran Datuk kayak itu. Bahkan kaumat Datuk karena sidin maulah sungai itu dibayar tongkat dari hulu ke hilir. Bekas gorisan tongkat kemudian berubah jadi anak sungai. Nah ini menjadi irigasi bisa digunakan gasan membantu masyarakat berumat. Ingatnya Datuk memikirkan kebahagiaan dunianya umat. Kayak itu kita jadi tuan guru juga. Jangan hanya jadi tuan guru, kita hanya mengajarkan ilmu akhirat, tapi kita ajarkan juga supaya umat nyaman mencari dunia. Makanya Habib Sa'ad Al-Idrus, nama Sa'ad itu gelar ngaran sidin Muhammad bin Abdullah bin Umar Al-Idrus. Habib Sa'ad Al-Idrus di Kota Terim ada membuat satu kitab yang berjudul Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana caranya engkau bisa jadi orang kaya supaya sugih. Ulun baca kitab itu di majelis di Anjir Palau 18 setengah bulan sekali tiap malam Selasa. Malam Selasa tadi sudah pengajian, malam Selasa ini kada, malam Selasa dunding
Dia bisa buka live streamingnya MAS streaming atau buka MT Sabilul Anwar. Kalau streamingnya biasanya MAS streaming,